Kalian pernah ngitungin nggak? Berapa ponsel baru yang dirilis dalam setiap tahun? Berapa banyak smart TV, tablet, smartwatch, kamera, mobil, motor, dan teknologi yang lain dirilis dalam setiap tahun? Jelas pertumbuhan teknologi ini adalah bukti akan kemajuan pengetahuan. Tapi sebenarnya ada hal yang memabukkan yang diselipkan di sana. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas hal tersebut, yaitu soal gaya hidup yang memabukkan. Untuk mengurai fenomena ini, saya ingin memulainya dengan membahas kapitalisme kontemporer. Karena untuk sekarang, kapitalisme adalah bidak catur tunggal dalam sistem perekonomian dunia, yang walaupun membawa banyak kemajuan teknologi, sistem ini juga terkenal eksploitatif. Secara singkat, kapitalisme itu adalah sistem produksi pabrik yang sekarang ada di mana-mana. Sistem ini bermula dari ditemukannya mesin produksi massal pada awal abad modern Eropa. Penemuan tersebut melahirkan pabrik-pabrik yang mempekerjakan buruh. Pada abad modern Eropa, kapitalisme banyak dikritik karena terlalu mementingkan keuntungan para pemodal pabriknya dan mengesampingkan nasib-nasib buruh. Para buruh ini digaji kecil dengan jam kerja yang tidak pendek. Para pemilik modal ingin mendapatkan hasil sebesar-besarnya dengan memeras keringat buruh pabrik miliknya. Dalam posisi ini, para buruh itu hanya ibarat sekrup pabrik yang memompa kekayaan para pemilik modal. Dari kisah singkat tersebut, kita bisa melihat bahwa eksploitasi dalam kapitalisme abad modern Eropa itu terletak dalam relasi antara buruh dan majikan. Para buruh dipaksa harus tunduk kepada pemilik modal, mereka ditertibkan dan diperas keringatnya. Kisah seperti ini memang memilukan saat didengar pada zaman sekarang, masa di mana hak asasi manusia diperjuangkan di mana-mana. Tapi tunggu dulu. Dengan menggemanya seruan HAM, itu ternyata tidak membuat eksploitasi kapitalisme berhenti. Malahan yang ada, eksploitasinya itu malah jadi lebih canggih. Dan inilah yang menjadi kegelisahannya Antonio Negri dan Michael Hart. Kedua orang itu bilang bahwa dalam kapitalisme kontemporer atau kapitalisme mutakhir, eksploitasi tidak hanya bertempat pada hubungan buruh majikan yang terpatok dalam momen produksi, tapi malah dalam setiap pihak yang terlibat dalam proses pencarian keuntungan kapitalis. Entah itu nelayan, petani, pelajar, pegawai, ataupun akademisi, semuanya berpotensi memasuki hubungan eksploitasi tersebut. Loh kok bisa? Gini deh, kita ambil contoh dari hal yang paling dekat. Gimana runtutan impian hidup kebanyakan orang? Kebanyakan kan gak jauh dari lulus sekolah, terus kuliah, cari kerja, nikah, punya anak, beli rumah bagus, beli mobil, beli HP keluaran terbaru, dan nabung buat nikmatin masa pensiun. Sekilas kayak gak ada yang salah dari mimpi indah itu ya. Tapi kalau kita cermatin lagi, kita bakal nemu jebakannya. Orang-orang hanya memikirkan bekerja untuk menjadi konsumtif. Ia menghabiskan waktunya dengan bekerja untuk membeli barang-barang yang ia inginkan. Loh apa salahnya? Itu kan penyemangat supaya kita semangat kerja. Dan kerja kita juga jadi kelihatan hasilnya kan? Haha, ini dia jebakannya. Ia sebagai karyawan, saat ia semangat bekerja, yang untung kan orang-orang kelas atas sebagai pemilik modal. Begitupun ketika ia konsumtif, orang-orang kelas atas ini akan kembali diuntungkan. Ia bekerja capek-capek, cuma bikin bosnya tambah kaya, sedangkan dia sendiri cuma terlihat kaya. Kaya itu kan biasanya diartiin punya duit banyak, punya mobil bagus, rumah bagus, ponsel bagus, dan yang bagus-bagus lah pokoknya. Padahal standar kekayaan sebenarnya bukan di seberapa banyak barang yang ia punya, tapi seberapa besar aset yang dia miliki. Kesalahpahaman inilah yang akhirnya banyak membuat orang bekerja keras bahkan memaksakan dirinya untuk terlihat kaya atau sekedar merasakan sensasi jadi orang kaya. Apalagi sekarang ada fasilitas kredit di mana-mana. Jebakan mana lagi yang didustakan kan? Soal ini bisa dibaca lebih lengkap di buku-bukunya Robert Kiyosaki ya. Oke, mulai kelihatan kan eksploitasinya? Tunggu dulu, kita belum selesai. Tadi kan sudah disebutkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses pencarian laba kapitalisme itu memiliki potensi dieksploitasi. Dan tahukah kamu kalau eksploitasi ini memiliki lem penjerat yang sangat ampuh? Nama lem penjerat ini adalah mesin hasrat. Ya, nama ini sebenarnya hanya perumpamaan saja. Perumpamaan dari iklan di TV, sosmed, hingga mulut teman atau tetanggamu yang bikin hasrat konsumtifmu meningkat.
Mereka ini udah kayak support system yang bikin suatu hal yang tadinya kita rasa nggak butuh malah jadi butuh. Dan parahnya kalau kita nggak bisa menjaga pikiran sendiri, mesin hasrat ini bisa membawa kita dalam pola hidup konsumtif yang sangat nggak sehat loh. Di situasi yang rawan eksploitasi tak kasat mata kayak gini, kita harus pintar-pintar berpikir ya. Biasanya pertimbangan orang dalam membeli barang itu ada 3. Pertama, melihat use value atau nilai gunanya. Kedua, melihat exchange value atau nilai tukar. Dan ketiga itu melihat symbolic value atau nilai brandnya. Yang paling mendasar dalam membeli barang sebenarnya kita cukup melihat use value dan exchange value-nya saja. Harganya cocok enggak atau kita butuh barangnya apa enggak. Menyedihkannya banyak orang yang terjebak dalam symbolic value. Ia membeli barang tidak mempertimbangkan kebutuhan tapi lebih mengejar brandnya. Padahal secara nilai tukar itu udah nggak logis. Ya mungkin dengan membeli barang dengan brand bagus, entah itu sebenarnya kebutuhannya sampai di sana atau tidak, ia bisa merasakan sensasi jadi orang kaya ya. Tapi ini bukan berarti symbolic value gunanya cuma buat gaya-gayaan. Dalam kelas tertentu di dunia kapitalisme, kalau kita berada di sana, kita bisa jadi butuh sama symbolic value. Semisal gini deh, kalau kamu jadi bos perusahaan besar, ketika kamu bikin janji temu dengan calon kolega, ia bakal lebih percaya sama kamu kalau kamu datang pakai motor matic atau mobil. Dan pada akhirnya, di masa yang pertumbuhan pasarnya berjalan dengan sangat cepat, kita harus pintar-pintar memilah ya. Jangan sampai malah kita menjadi korban eksploitasi tanpa sadar bahwa kita sedang dieksploitasi. Sekian, terima kasih.